di Purworejo. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa ya. Yang penting bukan tidak di luar. Bukan biasa di luar, tapi di dalam. Amin Bapak Ibu. Karena ketika kita di dalam Tuhan, pasti segala yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Segala yang tidak ada bisa menjadi ada. Karena yang Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar firman Tuhan di dalam Keluaran 17 Bapak Ibu. Ini sangat relevan dengan situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ya, saya akan bacakan. Sudah disambut Bapak Ibu? Keluaran 17. Ya. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu sempurna. Amin enggak Bapak Ibu? Amin. Haleluya. Jadi berarti itu cocok dengan rindu kita, harapan kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, hanya satu nama. Seluruh bangsa menjadi gemetar. Hanya karena satu nama, seluruh perusahaan-perusahaan porak-poranda. Tatanan ekonomi begitu luar biasa, sehingga ekonomi yang tadinya berjalan dengan baik pada akhirnya sepertinya dalam tanda kutip morat-marit. Semuanya karena satu nama, corona. Begitu banyak orang mengalami dampak yang begitu luar biasa. Perusahaan-perusahaan memulangkan karyawannya, pendapatan berkurang dan sebagainya. Dari sini Bapak Ibu, percayakah kita, meskipun situasi seperti ini Bapak Ibu, Allah masih tetap concern, Allah masih tetap memelihara dan menyertai kita Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau menyatakan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di masa-masa seperti sekarang ini, kita orang percaya harus hidup dengan percaya kita, bukan dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita rasa, tetapi apa yang kita imani Bapak Ibu. Kita perlu mendeklarasikan iman kita, karena iman itu yang mengalahkan dunia ini Bapak Ibu. 1 Yohanes 5 ayat 1 itu, iman itu yang mengalahkan dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, perlu saya tegaskan supaya apa? Kita ketika memiliki sikap seperti itu Bapak Ibu, kita terhindar dari sikap-sikap seperti yang dialami, dilakukan oleh bangsa Israel. Sikap dan tingkah laku bangsa Israel ini Bapak Ibu menjadi
cermin bagi kita, supaya kita tidak memiliki sikap seperti itu hanya karena satu hal saja. Hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar 5 ing. 5 ing. Ing. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana sikap bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Yang pertama Bapak Ibu, mereka masih merasa di tanah kering. Lalu yang kedua, imannya mulai miring. Yang ketiga, negatif thinking, hatinya garing. Yang kelima, kita harus mengiring jalan Tuhan. Biarlah waktunya bisa cukup Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana sikap kita sebagai orang yang ada dalam pimpinan Tuhan, secara khusus dalam kaitannya dengan pembacaan kita, bagaimana sikap bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa. Yang pertama, mereka masih merasa di tanah kering. Mereka masih merasa di tanah kering ketika mereka berjalan dari tempat ke tempat lain, dari persinggahan ke persinggahan, sampai pada akhirnya mereka di Rafidim Bapak Ibu. Mereka belum menemukan air. Itu yang membuat mereka merasa di tanah kering. Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian bagi saya itu adalah suatu perjalanan yang mendebarkan dan juga sekaligus menakjubkan. Mendebarkannya bagaimana? Mereka berjalan di padang gurun. Padang gurun itu adalah lambang kematian, lambang penderitaan, tidak ada kehidupan, kering semuanya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, meskipun mereka mendebarkan Bapak Ibu, mereka juga memiliki satu pengalaman yang begitu dahsyat, pengalaman yang begitu luar biasa. Tidak ada bangsa di bawah kolonial ini seperti bangsa Israel yang memiliki sejarah yang begitu dahsyat Bapak Ibu. Dipimpin oleh Tuhan di padang gurun, begitu banyak ular dan kalajengking yang setiap saat bisa memakut mereka, bisa menggigit mereka dan mati. Tetapi perjalanan mereka juga ada perjalanan yang menakjubkan. Kenapa? Karena bangsa Israel senantiasa melihat segala sesuatu campur tangan begitu dahsyat. Ini seharusnya Bapak menjadi acuan bagi bangsa Israel untuk supaya apa? Makin sadar, makin yakin, hakul yakin bahwa betul kepemimpinan Musa akan membawa saya pasti ke tanah perjanjian, tanah yang gemuk, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi Bapak Ibu, manakala mereka tiba di Rafidim, sikap mereka 180 derajat berubah total. Sikap mereka berubah 180 derajat Bapak Ibu. Bukankah Bapak Ibu, bukannya mereka mengajak berdoa ketika mereka ada di Rafidim, bukannya mereka memuji dan menyembah Tuhan, tetapi mereka bertengkar dengan Musa. Mereka mengajak berantem dengan Musa semata-mata karena mereka masih merasa di tanah kering Bapak Ibu. Mengapa Bapak Ibu mereka masih merasa di tanah kering? Karena mereka belum mendapatkan sesuatu yang mereka butuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang percaya itu juga Bapak Ibu bisa loh Bapak Ibu memiliki sikap masih merasa di tanah kering Bapak Ibu. Kalau hanya karena satu hal saja belum didapatkan, lalu apa pada akhirnya ngedumel, grundel, lalu ngomong apa? Wes ora sah nang gereja nang. Wes ora sah pelayanan. Podo baik. Ada di sini seperti itu? Saya percaya nggak ada. Mungkin nggak ada yang ngaku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki sikap seperti itu, kita perlu waspada. Kita perlu berawas-awas supaya apa? Kita jangan sampai menyobai Tuhan. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka masih merasa di tanah kering. Kalau mereka masih merasa di tanah kering, bahwa tidak dicegah,
tidak dicegah sedemikian rupa Bapak Ibu, maka akan memiliki sikap yang lebih parah lagi, yakni iman mereka mulai miring. Imannya mulai miring Bapak Ibu. Sebetulnya ya, bangsa Israel ini bangsa yang seharusnya itu bangga. Bangsa yang seharusnya itu bangga, punya pengalaman dengan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi kenapa mereka sampai seperti itu? Pertama, karena mereka masih merasa di tanah kering. Lalu yang kedua, mereka memiliki iman mereka mulai miring. Di dalam kitab Amsal Bapak Ibu, Amsal 29:18, di sana dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Bila tidak ada tujuan, atau wahyu itu bisa berbicara tentang visi, wahyu itu bisa berbicara tentang tujuan. Bila tidak ada tujuan, bila tidak ada visi, menjadi liar. Padahal jelas sekali bahwa bangsa Israel sedang dipimpin oleh Musa ke negeri perjanjian. Kita orang percaya ini Bapak Ibu sedang juga berjalan di dalam tanah perjanjian. Secara rohani kita ini sedang berjalan di tanah perjanjian. Nanti kita akan sampai kepada Yerusalem baru, langit yang baru dan bumi yang baru. Itu tanah perjanjian kita. Maka kita harus semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan betul. Karena Bapak Ibu, kenapa bangsa Israel imannya mulai miring? Apa itu Bapak Ibu? Iman yang miring. Iman yang miring adalah iman yang tidak jelas. Iman yang fokus sasarannya, pijakannya tidak jelas, Bapak Ibu. Mudah tergoyahkan. Tidak ada kekuatan yang pasti untuk memiliki pijakan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, kita orang percaya sampai-sampai seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka akhirnya menuduh Musa, Bapak Ibu. Mereka menuduh pemimpin mereka lah yang sebetulnya menjadi masalah utama. Siapa? Musa. Loh, Musa itu siapa? Musa itu adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan secara khusus, Bapak Ibu. Dipanggil Tuhan secara khusus. Tetapi toh mereka tidak percaya kepada Musa hanya karena belum menemukan air. Imannya mulai miring. Sampai akhirnya Bapak Ibu, mereka menuduh Musa. Ayat 3 di sana dikatakan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Bapak Ibu, Tuhan itu pemilik kehidupan. Begitu mudahnya membuat kehidupan, begitu gampangnya juga mematikan. Kok yang repot-repotnya Tuhan? Kalau memiliki niat buruk seperti itu, kenapa harus dibawa ke padang gurun? Kenapa tidak dibiarkan saja kalau di Laut Teberau? Ini baru 2 bulan Bapak Ibu. Baru 2 bulan bangsa Israel itu menyeberang dari Laut Teberau yang begitu ganas. Kenapa mereka sampai menuduh Musa seperti itu? Karena imannya mulai miring. Sehingga dengan hal seperti itu, Bapak Ibu, mereka yang jadi sasaran utama siapa? Musa. Musa yang dituduh bahwa mereka akan membunuh semuanya, membunuh anak-anak dan ternak mereka semuanya. Yang tadinya mungkin ngedumel, yang tadinya mungkin rasa-rasa, ini berubah Bapak Ibu. Berubah kedumel-berumel yang terus-menerus itu Bapak Ibu, semakin dilakukan terus-menerus menjadi intens, itu akan berubah menjadi tuduhan. Kalau bangsa Israel menuduh Musa, itu berarti bahwa mereka tidak pernah mengakui kepemimpinan Musa. Mereka juga tidak pernah Bapak Ibu merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka nikmati selama 40 tahun itu tidak pernah dirasakan oleh mereka karena mereka menolak Musa. Itulah sebabnya iman mereka mulai miring.
Iman yang miring Bapak Ibu, iman yang begitu mudah dan cepat melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan buat, meskipun berbagai mujizat telah mereka alami. Itu artinya mereka semuanya menolak semua apa yang dilakukan oleh Tuhan. Itu artinya mereka semua menolak apa yang dilakukan oleh Musa. Dengan kata lain, Bapak Ibu, mereka maunya semua dituruti. Mereka maunya tidak merasa sakit. Mereka maunya semua berjalan dengan baik. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka harus dicukupi, tidak boleh kurang, titik. Dan itu semuanya Musa yang menjadi penyebabnya. Itu yang jadi penyebabnya adalah Musa. Bapak Ibu, kalau orang percaya terus menerus maunya hanya menuntut Tuhan saja, bisa-bisa dia imannya mulai miring. Kenapa? Karena realitas hidupnya tidak sama dengan apa yang dia doakan. Kita berdoa minta ini dan minta itu, tetapi realitas hidup kita tidak sama seperti itu. Akhirnya kadang-kadang orang percaya berlomba lari dari kenyataan. Ada loh Bapak Ibu, orang Purworejo ini di masa-masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, karena ingin lari dari kenyataan, pada akhirnya dia lari dengan motor di depan kereta. Coba mau berantem, ngadu kekuatan sama kereta, ya bodoh-bodoh Bapak Ibu. Kasihan. Makanya Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu, di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, kita perlu terus mendeklarasikan iman kita. Tuhan tahu kok masa pandemi ini semuanya berkurang. Tuhan tahu kok pendapatan kita berkurang. Tuhan tahu semuanya. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu meyakini betul bahwa iman itu yang akan terus menolong kita. Seperti yang lakukan dan tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku minta, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana di dalam hal apapun juga, di dalam situasi yang kondisi yang bagaimanapun juga, Tuhan punya rencana. Amin Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, iman yang mulai miring apabila tidak diantisipasi dengan cepat, maka akan timbul sikap negatif thinking. Bapak Ibu, apa itu sikap negatif thinking? Negatif thinking itu adalah pengakuan negatif terhadap seseorang. Segala yang dilakukan orang lain selalu dinilai negatif, selalu dinilai jelek, selalu dinilai buruk, selalu mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Orang yang negatif thinking Bapak Ibu tidak bisa menemukan kelebihan maupun kebaikan orang lain. Pendek kata, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada nggak sini? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu orang negatif thinking seperti itu Bapak. Harapan saya di jemaat di sini nggak ada seperti itu. Itu hanya jemaat yang dipimpin oleh Musa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel sudah mulai negatif thinking hanya karena belum menemukan air Bapak. Padahal mereka ini baru mentas 2 bulan. 2 bulan itu tak lama Bapak. Lama atau enggak Bapak? Baru kemarin mereka masih memiliki sikap-sikap seperti itu Bapak. Sebetulnya apa sih yang mereka inginkan Bapak? Cuma sebetulnya air, tapi nanti kita akan lihat Bapak. Akhir daripada cerita ini, saya hanya membayangkan bahwa ketika Musa waktu itu Bapak Ibu ada di tengah-tengah, kemudian para tua-tua itu sudah amarah, kemudian bertengkar, kemudian mereka sudah istilahnya itu, istilah Jawanya itu uraan. Apa ya uraan? What is uraan? Apa ya uraan? Pokoknya seperti itulah, tingkah lakunya seperti itu. Sementara mereka semuanya sudah pegang batu Bapak Ibu. Saya membayangkan Musa di tengah-tengah masa seperti itu, orang-orang yang brutal, yang tidak berpikir panjang,
maunya ke susu, keburu nafsu dan sebagainya. Musa didorong-dorong, atau Musa ditarik-tarik jubahnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di tengah masa situasi seperti itu, bagaimana rasanya? Lari Bapak Ibu, bisa dilemparin kabur. Musa tetap bertahan, Musa tetap percaya bahwa di tengah-tengah masa seperti itu pasti Tuhan akan menolongnya, Bapak Ibu. Mengapa mereka masih seperti itu, Bapak Ibu? Bukan saja mereka memiliki negatif thinking, tetapi iman mereka mulai garing. Iman mereka, hati mereka mulai garing. Kenapa orang percaya kadang-kadang bisa merasakan hatinya garing? Karena tidak pernah nyate. Nyate tahu Bapak Ibu? Apa ya nyate? Saat teduh. Nyate itu nyaat teduh. Ya, teduh. Nyate itu nyaat teduh. Kalau orang percaya tidak pernah nyate, nyaat teduh hubungan secara pribadi dengan Tuhan, maka dia bisa saja, walaupun kekristenan itu sudah bertahun-tahun menjadi pelayan dan sebagainya, tetapi kalau dia tidak pernah memiliki waktu bersama dengan Tuhan, saya pastikan bahwa hatinya akan garing. Hatinya akan garing, Bapak. Meskipun segala aktivitas dilakukan, tetapi kalau dia tidak pernah memiliki intimasi dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, saat teduh bersama dengan Tuhan, renungan bersama dengan Tuhan, berdoa bersama dengan Tuhan, curhat sama Tuhan, hatinya akan garing, Bapak Ibu. Hatinya akan garing. Nah, kenapa bangsa Israel memiliki hati yang garing? Karena tidak pernah, Bapak Ibu, mereka menghargai hadirat Tuhan. 40 tahun loh Bapak Ibu. Ini bukan waktu yang lama, bukan waktu yang pendek. 40 tahun di padang gurun, ketika siang hari mereka ditudungi dengan awan. Generasi yang dibawa Musa hampir 2 juta. Jadi bayangkan di tengah padang gurun panas begitu luar biasa. Bapak Ibu, saya dulu suka mancing. Kalau mancing Bapak Ibu dapat udang, katakan belum sarapan itu. Dapat udang, kemudian udangnya itu ditaruh di pasir, ditutupi pasir. Beberapa menit kemudian matang loh Bapak Ibu. Matang, warnanya agak merah-merah itu Bapak Ibu. Nah ini di padang gurun 40 tahun Bapak Ibu, ditudungi dengan tiang awan selama 40 tahun. Sehingga kaki mereka tidak pernah bengkak, sandal mereka tidak pernah sobek, baju mereka tidak pernah sobek. Ketika dingin, ketika malam hari dingin yang mencekam begitu luar biasa, mereka ditudungi dengan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu adalah lambang hadirnya Tuhan pada bangsa Israel dimanapun mereka melangkahkan kaki, dimanapun mereka berjalan, dimanapun mereka singgah dari tempat ke tempat persinggahan yang lain, disertai hadirat Tuhan. Tetapi mereka tidak pernah merasakan hadirat Tuhan karena senantiasa mereka berontak sama Tuhan, sampai akhirnya hatinya garing, hatinya garing. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari, saya tahu Tuhan tahu betul situasi seperti sekarang. Jangan sampai situasi seperti sekarang ini mendikte perasaan kita, Bapak Ibu. Tetapi kita harus makin hari makin survive. Kita harus makin hari semakin kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Di dalam Yohanes 15 ayat 6, di sana dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kita ini Bapak Ibu, supaya hati kita tetap safe, hati kita tetap kuat, kita perlu terus-menerus memiliki intimasi dengan Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Digambarkan seperti tadi, seperti ranting yang tidak pernah nempel sama pokoknya, akan kering Bapak Ibu. Meskipun kita mungkin kuat,
Meskipun mungkin kita hebat, meskipun keberadaan kita mungkin baik, Bapak, tetapi kita orang percaya harus selalu connect dengan Tuhan. Harus selalu berhubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Dia yang jadi sumber dalam hidup kita, terus menerus memberikan kesegaran kepada kita. Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari cara inti kekristenan itu Bapak Ibu bukan ketika kita ibadah saja. Itu kekristenan itu bukan karena kita memang melakukan ritual demi ritual, Bapak Ibu, seperti agama-agama lain. Agama-agama lain itu begitu padatnya ritual demi ritual. Kalau tidak dilakukan dihukum, kalau tidak bisa menjalankan hukuman, terus double, betapa beratnya. Tetapi ini kekristenan itu Bapak Ibu sebetulnya terletak daripada hubungan kita dengan Tuhan. Maka dia menamakan diri Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Itu kekristenan itu Bapak Ibu, hubungan, relationship Bapak Ibu, hubungan. Kalau seorang suami terus menerus berhubungan dengan istrinya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Halo? Mendapatkan keturunan, betul? Kok pura-pura nggak tahu ya? Mendapatkan keturunan. Salah satu dari keturunannya itu Bapak Ibu paling tidak mirip dengan papa atau mamanya. Kalau mamanya itu keriting orang Papua, mungkin saja anaknya keriting. Betul ya Bapak Ibu? Tergantung gen mana yang paling kuat. Itu gambaran dari yang Tuhan berikan kepada orang percaya supaya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena ketika seseorang memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, dia akan tahu betul sifat, watak, karakter daripada orang tersebut. Kalau saya berhubungan dengan seseorang, saya tahu persis watak dan karakternya bagaimana. Kalau kita terus berhubungan dengan Tuhan, kita tahu persis sifat, watak, karakternya dia apa, kayak apa. Kita tahu semuanya. Karena Bapak itu sasaran daripada orang percaya dipilih oleh Tuhan untuk supaya menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dalam hal apa? Apakah rambutnya yang panjang itu, kalau gambaran Tuhan Yesus kan rambutnya panjang begitu Bapak? Apakah seperti? Bukan. Tetapi serupa di sini bukan serupa dalam arti wajahnya, tetapi serupa watak dan karakternya seperti Tuhan. Maka ada ungkapan apa? Like father, like son. Seperti bapaknya, demikian juga anak-anaknya. Kalau bapaknya seperti itu, ya pasti anaknya paling tidak seperti itu. Betul tidak? Buah jatuh tidak. Buah tidak jatuh, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul nggak? Nah, kalau orang percaya terus menerus berhubungan sama Tuhan, paling tidak miriplah sikap dan sifatnya. Amin, amin Bapak Ibu. Amin. Paling tidak seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, untuk supaya kita tidak mengalami kegaringan iman, mari yang kelima, iring jalan Tuhan. Kita lanjutkan ya. Ayat 5 dan 6. Jam 10 Bapak Ibu. Jam 10 itu. Oh bukan ya. Saya tuh suka supaya iya ya, atau pada bulan kosong semuanya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan. Bagaimana caranya, solusinya, antisipasinya untuk supaya kita tidak memiliki sikap seperti itu tadi? Apa yang pertama? Halo, sikap saya yang pertama apa? Waduh, pakai tadi. Apa Bapak Ibu? Sikap yang pertama tadi? Masih merasa di tanah kering. Yang kedua, imannya mulai miring. Yang ketiga, negatif thinking. Lebih parahnya lagi, hatinya garing. Maka untuk mengantisipasi itu semuanya, mari kita mengiring jalan Tuhan. Keluaran 17 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan
bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ketika Musa mengalami oyak-oyakan, apa oyak-oyakan? Goyang-goyang dipayang ini sama bangsa Israel. Ya Bapak Ibu, Musa kemudian mendengar apa yang disampaikan Tuhan. Berjalanlah ke depan, bawalah tongkatmu, pukullah batu itu, maka akan keluar air. Mana ada Bapak Ibu? Setara nalar, apa ada batu besar dipukul dengan tongkat kayu keluar air? Tidak ada. Kalau dipukul dengan martil yang besar, percikannya itu keluar. Maksudnya remuk-remukannya itu bisa mengenai tangan kita, bisa mengenai mata kita. Bapak Ibu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang begitu sulit untuk dilakukan ketika kita terus menerus mengiring Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ada dalam masa-masa seperti ini, mari tetap iring jalan Tuhan, apapun masalahnya. Karena Tuhan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Ketika kita dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan, Tuhan bertanggung jawab penuh atas apapun juga kalau kita betul-betul mau mengiring jalan Tuhan. Kalau kita mau mengiring jalan Tuhan, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu, Mazmur 105 sedikit saja. Mazmur 105 mungkin bisa disampaikan ini. Ini berbicara tentang kisah gunung batu yang mengeluarkan air. Mazmur 105 ayat 40 di sana dikatakan demikian. Ya, bisa dikatakan mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Oke. Dibukanya gunung batu, maka terpancarlah air, lalu mengalir di padang-padang kering seperti sungai. Begitu dahsyatnya Bapak Ibu ketika Musa memukulkan tongkat itu ke batu, mengeluarkan air seperti pancuran yang begitu deras, seperti sungai yang tadinya kering kerontang Bapak Ibu, laksana tidak ada kehidupan. Muncul air yang begitu dahsyat, muncul air yang begitu memancar Bapak Ibu. Itu karena Musa mengiring jalan Tuhan. 1 Korintus 10 sekali lagi, 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4. Ya. 1 Korintus 10 ayat 3 dan 4 saya akan bacakan. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Bapak Ibu, Allah di dalam nama Yesus sudah bekerja sejak zaman purbakala sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, dengan kata lain, ketika Musa dan orang-orang Israel pergi dari Mesir keluar, yang menjadi pimpinan utama, mereka yang hadir utama adalah pribadi Yesus. Pribadi Yesus di dalam perjanjian lama itu dikatakan teofani, penampakan Allah. Di sini diilustrasikan dengan batu karang. Bukankah batu karang itu pribadi Yesus, Bapak Ibu? Dan itu mengeluarkan air yang sedemikian dahsyatnya, Bapak Ibu, karena Musa mengiring jalan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari apapun situasi dan kondisinya, tetaplah iring jalan Tuhan. Meskipun mungkin kita pernah merasa di tanah kering, meskipun mungkin kita merasa iman saya mulai miring karena kerinduan harapan saya belum dikabulkan oleh Tuhan, dan hati kita
mulai memikirkan tentang berprasangka buruk terhadap Tuhan, mari iringlah jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Walaupun kita masih mengalami masa-masa seperti ini, percayalah pemeliharaan Allah dan penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Amin Bapak Ibu.